Baiklah, kawan-kawan, kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya pada mata kuliah ekologi. Ekologi, sebagaimana yang kita jelaskan kemarin, adalah sebuah ilmu yang pelajari hubungan timbal balik antara organisme dan lingkungan. Organisme ini yang kita sering pelajari adalah bagaimana makhluk hidup itu punya rumah. Rumah ini yang bahasa asing kita sering dengar disebut dengan oikos, kemudian diskusi tentang sesuatu atau ilmu disebut dengan logos. Nah, sangat kompleks sebenarnya kita mempelajari ilmu ekologi ini. Kita melibatkan berbagai komponen lingkungan yang saling berinteraksi. Tidak sesederhana apa yang kita bayangkan pada kenyataannya. Selanjutnya, spektrum biologi yang kita harus pahami dalam pemahaman kita dalam mata kuliah ekologi ini adalah yang pertama ada yang disebut dengan komponen biotik. Komponen biotik ini terdiri dari sel, gen, sel, jaringan, organ, kemudian organisme, populasi, dan komunitas. Dan ada yang disebut dengan komponen abiotik yang kita sering maknai dengan energi dan materi. Energi ini tidak bisa dirasakan, tapi dia ikut bagaimana memberikan reaksi terhadap kehidupan kita dalam berinteraksi sesama makhluk hidup. Nah, dari komponen biotik dan abiotik itu muncul yang disebut dengan biosistem. Nah, biosistem ini kita kenal ada sistem gen, sistem sel, sistem jaringan, sistem organ, sistem organisme, sistem populasi, dan sistem komunitas. Sistem organisme, sistem populasi, dan sistem komunitas ini yang menjadi pokok dari pembahasan dalam mata kuliah ekologi. Selanjutnya kita pahami juga pembagian ekologi ini dari sisi keilmuan. Yang pertama itu autoekologi. Itu adalah ilmu yang mempelajari individu dalam hubungannya dengan lingkungan juga, tapi dari sisi pendekatan fisiologi. Apa itu pendekatan fisiologi? Adalah pendekatan secara fisik bagaimana makhluk hidup dan lingkungannya bertemu satu sama lain. Kemudian kita juga kenal, pernah nggak mengenal yang disebut dengan sinekologi, yaitu mempelajari kelompok individu sebagai suatu komunitas. Dari komunitas itu muncul pengaruh terhadap lingkungan, pengaruh terhadap komposisi dan struktur vegetasi yang ada di sekitar lingkungan. Nah, dari semuanya itu muncul yang disebut dengan tingkatan, atau bahasa kerennya disebut dengan taksonomi. Taksonomi tadi merupakan tahapan atau urutan yang dimana kita harus kenal semua dari sisi pemahaman ekologi kita. Pertama, manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad relik itu kita harus pelajari semua dari sisi morfologinya, anatomi, histologi, fisiologi, dan selanjutnya kita kenal teori kue lapis ya. Teori kue lapis ini sangat terkenal dalam dunia biologi. Bagaimana keilmuan biologi itu secara utuh. Kita lihat posisi ekologi berada pada lapisan kedua. Artinya, ketika kita mempelajari ekologi, kita harus paham apa yang disebut dengan fisiologi. Fisiologi ini terdiri dari bakteriologi, kemudian botani, entomologi, sampai dengan pemahaman dari sisi morfologi dan fisiologi manusia itu kita harus pahami. Nah, ekologi berada di atas itu karena dia memahami ilmu lingkungan dan ilmu kemasyarakatan dan ilmu yang ada di sisi sebagai interaksi terhadap makhluk hidup yang lain. Dan selanjutnya, ekologi kita tahu dia membahas terkait dengan ilmu murni, yang membahas tentang teori, konsep, dan kaidah hubungan timbal balik antara organisme dan lingkungan.
Ilmu lingkungan yang kita sering sebut dengan environment science yang hari ini banyak diterapkan dalam pengembangan kampus berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, ada beberapa item yang harus dipahami. Maka penerapan teori, konsep, dan kaidah ekologi dalam pengelolaan lingkungan, utamanya di kampus, itu sangat didukung. Karena kita memahami bahwa sistem ekologi di dunia lambat laun akan menguras semua itu. Maka kampus sebagai penghasil keilmuan atau ilmuwan yang membahas tentang ekologi ini harus menerapkan itu dari sisi pemahamannya terhadap pengelolaan sampah, kemudian dia memahami tentang pengelolaan limbah, kemudian dari sisi penelitian dan pengajarannya sudah mulai diajarkan, kemudian dari berbagai lini itu masuk ke dalam indikator-indikator bagaimana lingkungan itu bisa diterapkan utamanya di kampus. Dan nanti aplikasi selanjutnya mahasiswa itu bisa menerapkan ilmu lingkungannya di daerahnya. Kemudian komponen ekosistem secara struktural. Ini minggu lalu sudah kita jelaskan bahwasanya ada namanya komponen abiotik dan biotik. Abiotik itu apa aja? Organik, unsur tanah, iklim, sampai kepada makhluk yang tak hidup. Ya, kalau kita menerjemahkan sekelas mata. Kemudian biotik itu tumbuhan, binatang, mikroorganisme, dan manusia. Itu makhluk hidup yang berada di lingkungan dan peredaran ekosistem kita. Secara fungsional berdasarkan segi teoretik, kita paham ada yang namanya produsen atau autotrof. Artinya dia memproduksi sendiri, menyediakan makanan. Kemudian konsumen, heterotrof, mikrokonsumen yang sebagai mendampingi para konsumer tadi. Kemudian terakhir adalah pemilah, atmosfer, komunikasi, mineralisasi. Nah, ini kita harus menjaga, artinya sisi dari keempat ini, produsen, konsumen, mikrokonsumen, dan lain-lain. Karena ini nanti akan berjalan secara dinamis, karena dia akan terjaga apabila keseimbangan interaksi antar komponen, transfer material energi, maupun lahan, berbagai perubahan dan sistem itu akan selalu dinamis dan bergerak terus. Karena dunia bumi itu pasti akan melakukan sesuai dengan kaidah yang sudah. Kemudian kita tahu bahwasanya ini ada yang disebut dengan siklus materi. Kemudian arus energi. Matahari yang kita tahu sebagai penyedia utama energi, maka dia memberikan energi kepada produsen. Kemudian arus energi ini berkembang kepada konsumen satu, yaitu herbivora, konsumen dua, karnivora, dan konsumen tiga, omnivora. Kemudian menyebarkan arus energi lagi dari keempat ini tadi kepada dekomposer dan lain-lain. Ini pengurai, artinya apa yang kita makan, kemudian diurai kembali oleh dekomposer ini, kemudian kembali lagi dia memberikan energi kembali untuk bagaimana produsen itu menciptakan kembali makanan. Nah, seperti itulah hubungan antar komponen dalam ekosistem. Maka rantai makanan yang kita pahami adalah bagaimana itu mentransfer energi dan materi dari mulai aspek yang paling atas sampai dengan aspek. Nah, secara operasional kita pahami juga fiksasi energi, ya, pembentukan bahan organik, fotosintesis yang harus menggunakan energi cahaya dari matahari, dan produsen itu membuat makanan sebaik mungkin, kemudian dikonsumsi oleh makhluk hidup yang lain. Kemudian hasil dari konsumsi itu berupa kotoran dan diurai kembali oleh dekomposisi. Semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini menjalankan perannya masing-masing. Kemudian secara fungsional dapat dianalisis dari sisi aliran energinya, energi yang masuk dari pencahayaan, kemudian energi yang dihasilkan dari ketika berfotosintesis sebuah makhluk hidup, kemudian
didapatkan lagi apa namanya. Itu yang sering kita sebut dengan rantai makanan dan siklus apa namanya jaringan makanan. Kemudian selanjutnya kejadian alam semesta ini emang harus kita pahami itu punya peran masing-masing. Bagaimana surat Ali Imran ayat 190 dan 191 menjelaskan bahwasanya inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di balik penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, itu terdapat tanda-tanda kekuasaan. Dan tanda-tanda kekuasaan ini harus diterjemahkan oleh ilmuwan yang memahami betul bagaimana interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya untuk menjadikan dia sebagai insan yang disebut dengan ulil albab, yaitu adalah allazi yazkurunallaha qiyama. Artinya dia selalu bersikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qiyama wa qu'udan wa ala junubihim, pada saat berdiri, duduk ataupun berbaring, ya yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, dia bertafakuri apa saja yang menjadi makna dari penciptaan dari Allah SWT terhadap apa saja yang ada di dalam semesta ini. Nah, itu yang menjadi PR besar kita sebagai seorang yang terpelajar, sebagai seorang memahami bahwasanya sistem ekologi di dunia ini itu harus berjalan sesuai dengan. Artinya kita menjalankan peran kita, kemudian tugas kita adalah mengingatkan kepada orang-orang lain bahwa kita ini adalah bagian dari rantai makanan. Terima kasih untuk pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut ke topik berikutnya, memahami tentang ekologi yang berada di perairan, kemudian ekologi yang berada di hutan, dan ekologi yang berada di bintang. Terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Salam sukses dan salam sehat.